Di saat Nabi Yusuf bersama Raja Fir'aun zaman Nabi Yusuf, di zaman Yusuf sudah ada Fir'aunnya juga, ingin menghancurkan patung, maka mereka menyerah. Para pengagum patung itu menutup pintu letaknya patung. Kalau kamu mengambil, membunuh, menyerang, merusak patung itu silahkan, karena sudah ditutup pintu. Dan Nabi Yusuf membuka pintunya, karena patung yang paling besar terletak di mihrabnya, ditutup. Kemudian terheran Nabi Yusuf karena patungnya menghilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jemaah salat maghrib dirahmati Allah, malam ini kita akan membacakan masih surat Fatir ayat yang ke-40. Surat Fatir ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillah. Terangkanlah kepadaku, katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillah, sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Ayat ini menjelaskan tentang keyakinan orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semacam ada pertanyaan dari Al-Quran yang harus disuguhkan, ditanyakan oleh Nabi Muhammad kepada orang musyrik. Pertanyaannya ialah, syuraka'akum, sekutu-sekutumu wahai orang musyrik, alladzina tad'una min dunillah, yang engkau menyuruh kepada selain Allah. Madza khalaqu minal ard, apa yang telah mereka ciptakan atau buat yang ada di bumi ini. Am lahum syirkun fis samawat, atau mereka mempunyai syirkun, sekutu atau saham di langit-langit, di banyaknya langit. Yang harus dipertanyakan kepada orang musyrik yaitu apa yang telah diciptakan oleh sekutu-sekutu, oleh sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Misalnya ada patung Hubal, ada patung Latta, Uzza dan sebagainya. Mana yang patung-patung itu telah mencipta, yang ciptaan itu kemudian dinikmati oleh orang yang menyembahnya, ada atau tidak? Sehingga kalimat Al-Quran di sini, aruni, perlihatkan kepadaku, madza khalaqu minal ardi, bahagian mana dari bumi ini yang diciptakan kalau ada. Am lahum syirkun fis samawat, atau ada sekutu atau ada saham, penolong, pembantu dari langit. Berikutnya, am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin min, atau adakah kami berikan kepada mereka kitab yang mendapatkan keterangan yang jelas daripadanya.
Apakah kepada orang musyrik diturunkan kitab oleh Allah sehingga Allah menyuruh mereka sembah patung? Tidak ada. Jadi ada 3 dalam ayat ini yang telah kita baca. Pertama, tanyakan kepada orang musyrik apa yang telah diciptakan oleh sekutu sesembahan mereka, patung. Kemudian apakah kalau patung itu sendirian atau patung itu ada juga pertolongan yang turun dari langit. Kalau tidak ada pertolongan dari langit atau kemudian Tuhan atau Allah telah menurunkan kitab ala bayyinatin minhu yang memberi keterangan tentang keyakinan agama mereka. Ternyata satu pun tidak ada. Kenapa ayat begini? Hikmahnya apa? Supaya orang membangkitkan logika rasionalnya. Sebab agama ini harus sesuai dengan logika. Orang yang tidak ada logika atau tidak ada akal, la dina lahu, orang itu tidak punya agama. Sehingga orang gila tidak diwajibkan beragama dan tidak diberi hukuman apabila melakukan kesalahan. Kenapa? Karena tidak ada akal. Pertanyaan seperti ini kepada orang berakal. Kalau ada berarti wajar kita sembah. Misalnya bahwa si patung yang besar itu telah menciptakan bulan, matahari, langit, laut dan sebagainya. Atau ada pertolongan dari langit yang lebih besar lagi. Tidak ada. Atau sekali lagi adalah mana buku, kitab, suhuf atau apapun yang diturunkan dari langit yang menerangkan tentang cara mereka berbuat. Suruhan untuk sembah patung itu mana? Ternyata tidak ada. Bal in ya'idu adh-dhalimuna ba'duhum ba'dan illa ghurura. Sebenarnya orang-orang zalim itu sebahagian dari mereka tidak menjanjikan kepada sebahagian lain malaikat tipuan belaka. Untuk kasus ini saya ada membaca lebih luas tentang di zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengajak kepada tauhid. Sedangkan zaman itu ada juga kelompok agama yang mempunyai kuil sesembahan yang menipu rakyat dengan kuil tersebut. Sehingga Nabi Yusuf dalam menjalankan dakwahnya, tantangan yang paling besar dari agamawan, kelompok agama pada zaman itu, yang kaum-kaum agama pada waktu itu adalah membuat proyek-proyek untuk mengutip uang dari rakyat. Sehingga, singkat karena tidak ingin berpanjang, bagaimana cara menipu? Di saat Nabi Yusuf bersama Raja Fir'aun, zaman Nabi Yusuf. Di zaman Yusuf sudah ada Fir'aunnya juga. Ingin menghancurkan patung, maka mereka menyerah. Para pengagum patung itu menutup pintu letaknya patung. Kalau kamu mengambil, membunuh, menyerang, merusak patung itu silahkan. Karena sudah ditutup pintu dan Nabi Yusuf membuka pintunya. Karena patung yang paling besar terletak di mihrabnya, ditutup. Kemudian terheran Nabi Yusuf karena patungnya menghilang. Setelah menghilang, mereka mengatakan, si pendetanya mengatakan, lihatlah, kamu menganggap bahwa yang saya sembah itu adalah enggak bisa berbuat apa-apa. Ternyata dia bisa menghilang. Pertanda bahwa Tuhan yang harus disembah itulah dia. Karena Nabi Yusuf ada wahyu dari Allah. Kemudian apa yang Nabi Yusuf lakukan? Memeriksa, jangan-jangan disembunyikan, diketok-ketok lantai,
ternyata lantai itu memang kosong di bawahnya. Dan dibukalah penutupnya, kemudian nampak orang di bawah yang menurunkan patung. Sampai begitu cerita real di zaman Nabi Yusuf. Artinya tidak ada mereka itu yang menyembah, memang memperbesar-besarkan cerita tentang patung. Dan begitulah kisah patung yang awal mula di zaman Nabi Nuh. Adam belum ada patung, Idris belum ada patung, baru masa Nuh muncul patung pertama sekali. Siapa yang menjadi patung? Patung itu tidak lain adalah orang-orang alim, pemuka-pemuka masyarakat atau pemuka agama yang meninggal. Mereka supaya bisa mengenang selalu dibuat gambar karena memang pandai dilukis. Kemudian datang setan mengatakan gambar itu tidak bagus karena cepat pudar, bisa hilang, bisa hancur. Kita ukir saja. Maka jadilah ukiran. Ukiran siapa? Ukiran menurut wajahnya sesuai dengan orang yang sudah meninggal. Jadi patung itu perwakilan orang yang meninggal. Begitulah sejarah patung yang telah kita baca di pengajian di zaman Nabi Nuh. Baik. Bal ya'idul zalimun ba'dhum ba'dan illa ghurura. Melainkan tipuan dari kaum agama yang sembah patung kepada pengikut-pengikutnya, ditipu pengikutnya. Sampai zaman sekarang pun banyak propaganda di agama lain, agama sembah patung, tentang bagaimana jamaah itu ditipu. Ada yang bisa dikatakan bisa menyembuhkan si patung itu, padahal tidak. Itu hanya akal-akalan saja. Baik, kita teruskan. Inna Allah yumsikus samawati wal ard an tazula. Bahwa Allah yang menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap atau tidak hancur, tidak runtuh atau tidak hilang. Perencanaan seperti ini, Allah yang menahan langit, seakan-akan langit itu kejadian begitu saja terpampang, begitu terpancang, sudah jadi demikian. Padahal Allah memberikan pengetahuan kepada kita bahwa Allah itu yang menahan langit supaya tidak runtuh. Kalau Allah tidak tahan langit itu, serpihan-serpihan langit, tentu manusia sekarang tidak ada yang hidup. Kenapa? Karena kalau di bumi serpihan gunung, lempengan bumi dan sebagainya selalu jatuh. Kalau lempengan itu jatuhnya kilometer lempeng. Waktu jatuh itu demikian terjadi gempa besar. Sedangkan gunung juga yang di atas di saat jatuh, dan di angkasa pun, di langit pun ada benda pada langit yang lebih besar dari bumi, ada juga jatuhnya. Jadi kita kembali kepada ayat, kenapa tidak ada jatuh ke bumi? Yumsikus samawati wal ard. Allah yang menjaga langit supaya tidak, langit dan bumi supaya tidak lenyap. Dijaga. Ada yang menjaga, jangan orang mengira tidak ada yang menjaganya supaya tidak lenyap. Wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Innahu kana haliman ghafura. Allah itu maha penyantun lagi maha pengampun. Jika ada pergerakan bumi, akan terjadi bencana, adakah orang yang menahan? Jika langit runtuh, ada yang bisa menahan? Jika gunung yang runtuh, tidak ada yang bisa menahan. Buktinya hujan turun kemarin, nggak ada yang bisa tahan.
Kenapa enggak ada teknologi yang paling besar untuk menahan banjir, kemudian tidak menimpa orang-orang? Ternyata manusia di hadapan Allah adalah makhluk yang sangat lemah. Dan seperti kita ketahui juga, jika runtuh dari langit, maka yang akan tertimpa di bumi itu tidak hanya daratan, tetapi lautannya yang paling luas. Karena lautan di bumi ini 2/3, sepertiganya daratan. Kalau jatuh, jangan besar jatuh dari langit, sebesar Sabang katakanlah, jatuh ke Selat Malaka, apa jadinya? Tenggelam. Aceh, Malaysia tenggelam semuanya. Itu benda yang paling kecil. Tapi kalau jatuh di dalam Selat Malaka sebesar Selat Malaka itu, maka ditutupi oleh tanah semuanya. Kemana air? Air akan menenggelamkan Asia mungkin. Jadi kenapa tidak terjadi? Allah yang menjaga. Rupanya kita selamat, dijaga oleh Allah. Kalau sempat jatuh, maka di negara-negara barat, negara adik kuasa yang punya teknologi, itu sudah disiapkan katanya. Apa persiapan? Seandainya ada yang lolos benda langit kemari, akan ditembak dengan alat yang ada supaya jangan jatuh bulatan begitu, bongkahan begitu, tapi jatuh dalam bentuk hancur sudah berpasir misalnya, tidak akan berakibat. Ya, sebagaimana juga di Cina telah dicoba buat matahari. Jika tidak ada matahari, dia akan membuat matahari dan sebagainya. Wallahu a'lam, manusia bisa saja, tapi ketahuilah bahwa dia itu tidak bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu, Allah itu haliman, penyantun. Apa kerja penyantun? Apa tindakan yang menyantuni? Menyantuni adalah seperti menjaga, seperti orang menyantuni anak yatim. Ya, menjaga anak yatim. Allah menyantuni manusia, Allah menjaga, memelihara manusia dari kehancuran. Ghafuran, Allah juga Maha Pengampun. Dalam hubungan ayat ini apa yang diampuni? Untuk zaman sekarang kita sudah bisa menebak maknanya, yaitu jika kemudian orang merusak alam yang sudah Allah ciptakan bagus, kalau dia mau bertobat, Allah mengampuni. Seperti kerusakan alam seperti sekarang ini. Kalau mereka bertobat, Allah mengampuni. Tapi tanda-tanda untuk bertobat belum nampak. Kalau kita ikut media, terserah apa dia media ini benar atau tidak, kita nggak punya akses ke sana. Misalnya media mengatakan bahwasanya kayu-kayu yang hanyut itu dilarang ambil oleh orang karena kayu itu ada pemiliknya. Menurut media di daerah timur sudah datang pemiliknya diambil, kemudian masyarakat marah. Wallahu a'lam bis-shawabi. Kan begitu kan? Kalau orang yang sudah taubat, wah, itu kayu kita potong, kemudian banyak rakyat banyak rugi, biarlah sebatang dua batang kayu itu diambil, jangan kita pula rakus, kan begitu kan? Tapi enggak, kayu itu sudah dibuat pengumuman oleh pemerintah, dilarang mengambil sebab kayu itu ada pemiliknya. Kalau ada pemiliknya, kenapa enggak ditangkap? Masya Allah. Tiba yang merusak enggak ada orangnya, tiba ada kayu yang ditemukan ada pemiliknya. Ini memang bagus dan sekali lagi bagus. Waqsamu billahi jahda aymanihim, dan mereka bersumpah
dengan atas nama Allah, jahda aimanihim, sekuat-kuat sumpah. Aiman di sini adalah jamak daripada yamin. Aiman, bukan iman, kan beda. Kalau iman itu iman artinya, aiman sumpah. Kan beda, makanya bahasa Arab itu atau Al-Quran itu tidak boleh baris di atas terbaca di bawah atau sebaliknya, karena berbeda arti. Baik. Mereka bersumpah dengan Allah, jahda aimanihim, sekuat-kuat sumpah. La in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam. Apa sumpah itu? Jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Falamma ja'ahum nadhir, tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, apakah nabi atau rasul atau ulama, ma zadahum illa nufura, maka tidak menambah kepada mereka kecuali bertambah jauh dari kebenaran. Sumpah siapa ini? Sumpah orang musyrik. Kenapa dia bersumpah? Bersumpah bahwa dialah yang paling benar. Orang beragama Nabi Muhammad keliru. Nah, kalau nanti benar ada datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, semacam Nabi dan Rasul katakanlah, maka dia itu akan termasuk orang yang ahda min ihdal umam, bahwa maka kedatangan itu tidak menambah, Masya Allah, petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Artinya mereka itu kalau sudah ada datang Nabi, mereka akan menjadi orang yang mendapat hidayah. Orang lain mendapat hidayah, juga dia mendapat hidayah. Tapi mereka mengakui tidak ada yang datang. Nabi Muhammad, mereka mengatakan Nabi Muhammad itu ya banyak alasannya untuk tidak diterima. Sebagaimana orang Yahudi tidak menerima Nabi Muhammad itu karena apa sebab Nabi Yahudi, orang-orang Yahudi tidak menerima kedatangan Nabi Muhammad? Ya, falamma, Al-Quran begini. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi. Tatkala datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui tentang Nabi Muhammad, kafaru bihi, mereka ingkar, kafir dengannya. Sambungan ayat setelah mereka ingkar apa? Fala'natullahi 'alal kafirin. Allahi 'alal kafirin. Orang yang mengingkari. Karena seperti yang kita baca dari riwayat Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi belajar dari pendeta ke pendeta. Di saat Nabi sudah ada di Mekah, Salman Al-Farisi lagi nyari-nyari. Kenapa nyari-nyari? Karena mereka Salman Al-Farisi belajar dari pendeta ke pendeta. Pendeta mengatakan, pendeta Nasrani mengatakan bahwa hai anak, kan anak muda Salman Al-Farisi, ini tidak lama lagi bahwa kita akan kedatangan Nabi baru. Tunggu saja, enggak usah kamu kemana-mana, karena Nabi itu katanya akan berhijrah. Orang Yahudi saja
Yahudi Nasrani tahu bahwa akan berhijrah kemari, tunggu di sini, sehingga Salman Al-Farisi menunggu. Berarti itu mereka sudah ketahui. Jadi di sini juga demikian. Perkataan sebelumnya, jika nanti ada pembawa kabar berita seorang, pembawa peringatan seorang rasul, mereka menjadi penduduk atau kelompok yang mendapat hidayah, ahdami ihdal umam. Orang yang mendapat petunjuk daripada umat-umat yang lain. Tapi falamma jahum nadir, tatkala datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, ma zadahum illa nufura, tidak bertambah kepada mereka illa nufura. Nufura apa itu? Lari jauh, menjauh, bukan mendekat dengan orang yang bawa. Begitu. Jadi bohong juga bila mereka mengatakan mana rasulnya bila kami ingin beriman. Tapi waktu datang mereka mengingkari dengan berbagai alasan. Kalau orang Nasrani, kalau orang Yahudi tidak percaya kepada Nabi Muhammad, pertanyaan kita, apakah kemudian orang Yahudi misalnya mereka percaya kepada Nabi Musa? Ya tidak juga. Enggak juga. Nabi Harun lagi-lagi. Itu seberapa jauh? Ya mereka menginap bersama-sama dengan Nabi Musa dan Harun. Apakah mereka dengar? Tidak, mereka dengar juga. Jadi memang ini tabiat yang Allah gambarkan kepada kita tentang orang-orang yang membangkang. Nabi dibawa pun mereka tidak percaya, apalagi orang biasa. Kalau orang Yahudi, wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi al-haq, mereka juga sempat membunuh para nabi tanpa ada alasan yang benar. Apa alasan bunuh nabi? Enggak ada alasan. Baik. Terus istikbaran fil ardi wa makras sayyi. Kenapa mereka seperti itu? Istikbaran fil ardi, karena kesombongan mereka di muka bumi. Wa makras sayyi, dan mereka itu memiliki rencana jahat. Kepada siapa? Kepada Nabi rencana jahat. Makanya ada Abu Jahal dan ada Abu Lahab, serta ada juga orang munafik, ditolong oleh orang munafik. Semuanya berencana untuk berencana membuat sebuah konspirasi jahat untuk melenyapkan Nabi Muhammad, dan itu terjadi waktu sehari sebelum Nabi hijrah. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli, dan tidak akan menimpa, wala yahiqul makru sayyi, tidak akan menimpa kemakaran, makar, rencana buruk, illa bi ahlihi, kecuali orang yang membuat makar itu. Artinya orang-orang yang merencanakan membunuh Nabi, terutama tadi Abu Lahab rencana bunuh Nabi, Abu Jahal juga membunuh Nabi, serta konco-konconya semua bunuh Nabi. Adakah Nabi terbunuh? Ya tidak. Yang terbunuh mereka sendiri. Abu Jahal terbunuh di medan perang Uhud, dibunuh oleh anak muda, anak remaja yang mereka mengira itu anak-anak sedang latihan perang di waktu perang Badar. Dua orang anak muda tanya sama pasukan kaum muslimin, kami dua anak muda, ada pesan ibu kami. Pesan orang tuanya apa? Kalau kamu ke medan perang, tolong bunuh Abu Jahal. Baik, mereka datang waktu mau perang,
Mereka datang kepada kaum muslim, pasukan kaum muslimin, nanya, yang mana Abu Jahal? Ditunjuk, yang itu Abu Jahal. Okey. Abu Jahal. Mulai perang. Mereka memasuki barisan kaum musuh. Dikira memang anak-anak lagi belajar. Untuk apa? Biar lari-lari, biar mereka pintar. Tahu-tahu mereka punya rencana untuk memenggal kaki kuda Abu Jahal, karena mereka 2 orang, yang satu potong kaki, yang satu lagi kalau kuda tersungkur menikam Abu Jahal. Berhasil. Apakah dibunuh oleh orang besar? Tidak. Kalau bisa kita katakan sekarang, anak kecil yang ingin belajar perang, itulah yang membunuh Abu Jahal. Sementara Abu Lahab terbunuh oleh ibu-ibu. Seorang ibu-ibu yang Abu Lahab mengganggu pembantu ibu-ibu tersebut. Kemudian ibu-ibu tersebut memegang kayu, kemudian memukul sedikit di kepala Abu Lahab. Apa yang terjadi? Berdarah sedikit, bengkak. Kemudian di mana mengalir darah itu, di situ busuknya. Busuk. Akhirnya keluarganya harus lari karena baunya bukan bau biasa. Ini benar-benar bau abu ini. Ya, bau Abu Lahab maksudnya. Wah, hebat sekali baunya. Sehingga matinya pun tidak dikebumikan. Caranya bagaimana? Yaitu ditebar pasir, dilempar batu dan pasir ke arah jenazahnya. Dan sampai sekarang 2 kubur ini, katanya, kita enggak sampai ke kubur ini, masih berbau. Masya Allah. Jadi makanya wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Dan tidak akan menimpa orang yang membuat makar itu kecuali dirinya sendiri. Benar saja, ini kalimat Allah. Kalimat Allah tidak ada yang meleset, karena takdir yang terjadi di alam ini tidak lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fahal yanzuruna ila sunnatal awwalin. Tiadalah yang mereka nantikan melainkan sunnah Allah yang telah berlalu. Apa ini? Seseorang yang membantah agama, membantah Rasul, membantah kebenaran. Kalau seandainya hari ini, maka ada sunnah. Apa sunnah? Hal yang sudah berlaku, sunnatul awalin, yang sudah berlaku sebelumnya, tetap berlaku hukum itu. Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, orang itu akan binasa. Itu sunnahnya. Sebab akibat, kausalitasnya seperti itu. Yang menentang kebenaran, dia pasti akan binasa. Tidak boleh tidak. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Lan. Ini sedikit ada sesuatu. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Tabdila. Maka lan tidak akan. Lan kalau lam tidak, tapi kalau lan tidak akan pernah. Kalau lam ya tidak biasa, tapi lan tidak akan pernah terjadi.
engkau tidak akan mendapati li sunnatillah, bagi sunnah Allah. Saya salah menulis sunnah. Apa lihat di Quran itu? Tanya bagaimana? Bukan seperti ini tanya. Tak? Ya. Kan kemarin sudah disampaikan rahasianya. Sunnatullah itu artinya kalau ta dengan ini adalah sunnah yang sebahagian dari sebahagian, kecil-kecil sunnah-sunnah, kelompok-kelompok sunnah. Tapi kalau sunnatillahi adalah ketentuan sunnah hukum alam, hukum Allah yang sangat luas, maka ta-nya dibuka. Padahal asalnya sunnatullah itu yang disebut sunnah selalu tulisannya begini, Pak. Seperti ini. Sunnah seperti ini kan? Tapi tidak, ini salah, keliru nih. Kita hapus sunnah. Jadi sunnah enggak salah menulis sunnah. Seperti rahmat. Kemarin kita sebutkan rahmat. Rahmat, tulisan dalam Al-Quran itu rahmat, ada yang dengan ta seperti ini, ada yang rahmat. Bapak perhatikan nanti kalau baca Quran. Ini kalau rahmat ini adalah rahmat kepada satu kaum, satu kelompok dan sebagainya, khusus tertentu. Tapi kalau rahmatullah, rahmat Allah, kalau tulisan terbuka begini, ini rahmat yang mencakup seluruh alam. Sunnah ini pun sunnah seluruh alam, bukan kepada satu kaum. Jadi rahasia penulisan Al-Quran. Jadi tidak semua orang bisa menulis Al-Quran. Harus dilihat kenapa begini, kenapa begitu. Di saat keliru, salah. Bolehkah kita kemudian menukar ta yang begitu dengan ta? Jangan. Satu titik, satu koma, satu huruf tidak boleh ditukar. Kenapa? Kalau ditukar adalah merusak. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami, kata Allah, nazzalna dzikra, yang telah menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun. Dan kami, sesungguhnya kami yang memelihara. Sesuatu yang Allah sudah pelihara melalui orang-orang yang terbaik, jangan datang kita merusak. Termasuk apa? Termasuk maknanya jangan dirusak. Tafsirnya jangan dirusak. Jangan waktu Nabi SAW tidak ada ayat maulid misalnya. Kenapa sekarang baru ditemukan? Ini menjadi pertanyaan, kenapa sudah muncul ayat maulid? Ini merusak. Jangan. Sebab tafsir Al-Quran seperti ini, saya itu hanya membaca tafsir-tafsir para ulama, bukan menafsirkan sendiri. Karena tafsir Al-Quran sekali lagi berbeda dengan ilmu yang lain. Seseorang yang ingin menafsirkan Al-Quran, caranya yang paling simpel adalah orang berilmu baca perjalanan penafsiran sejak dari Nabi sampai sekarang. Itu di tafsir. Datang kita, kalau bisa sempurnakan. Kalau tidak bisa, tulis seperti itu. Itu tafsir. Sekarang bagaimana? Datang orang, tidak baca ke belakang, temukan ayat surat Yunus atau Nuh ke Yunus. Ini ayat maulid. Enggak bisa. Kenapa sekarang enggak bisa? Jadi tafsir itu mata rantainya tidak boleh diputus. Sejak dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas misalnya. Enggak bisa. Tafsir tidak sama dengan ilmu komputer. Ilmu komputer itu adalah ilmu yang sekarang. Padahal sejarahnya itu, komputer itu berkembang hampir setiap tahun. Jadi yang paling banyak buku dibuang di dunia ini apa?
buku komputer. Windows 97 misalnya. Buku Windows 97, 98 keluar buku Windows 98. Buang 97. Begitu. Jadi di Amerika misalnya, menurut laporan orang-orang kita kuliah di sana kalau kita mau ambil buku, hampir segala bidang itu dibuang buku, enggak pakai lagi. Matematika tahun 30 enggak pakai lagi, matematika tahun ini. Jadi itu juga siapa yang mengambil? Orang-orang kita, karena matematika kita masih waktu pertama kita kenal itu masih ada sekarang. Orang itu enggak pakai lagi. Begitu kemajuan kita. Jadi ada dulu ya almarhum Qismullah, misalnya seorang dosen Syiah, yang mengatakan kalau kita mau pulang buku dari sana, bawa kapal aja. Ada semuanya. Begitu. Jadi ilmu yang itu ilmu yang bukan tafsir, tapi kalau tafsir makin lama makin berlaku kan? Ini tafsir Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah. Oh, ini paling bagus. Ini tafsir Imam Syafi'i, ini tafsir Imam Ahmad, ini tafsir begitu. Wow, ini bagus sekali. Makin lama makin bagus. Makin kemari makin kurang bagusnya. Sebab udah masuk dalam sejarah tafsir di Indonesia yang ada ayat maulid. Di negara lain enggak ada ayat maulidnya. Masya Allah Rabbul Alamin. Baik. Sedikit lagi. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kembali kata-kata sunnah di sini adalah ditulis dengan ta mabsutah, ta yang terbuka lebar, dan engkau tidak akan mendapati tahwilan, penyimpangan daripada sunnah Allah. Ada pernah kita lihat sunnatullah terjadi penyimpangan? Mana contoh sunnatullah? Air dari gunung turun ke laut, itu sunnah namanya. Pernah Bapak lihat air kayak ular, air dari laut naik ke lut tawar? Enggak ada. Yang ada selalu dari, itu sunnah namanya. Sunnatullah. Alam patuh, api juga demikian, selalu panas. Apakah ada satu ketika api malas, enggak panas misalnya? Tidak, tetap panas gitu kan? Atau kita loncat dari ketinggian, bukan kemari jatuhnya, jatuh ke sana. Enggak ada, itu sunnatullah demikian. Sunnatullah. Termasuk yang kita rusak, ya rusak. Karena sunnatullah setiap alam bisa dirubah kepada yang buruk. Baik, kesimpulannya dari ayat-ayat yang kita baca, bagaimana kemudian Allah menyirami kita dengan petunjuk-petunjuk tentang alam semesta, tentang orang-orang yang ingkar kepada Allah, bagaimana kesudahannya. Ini pelajaran yang bertubi-tubi dari Al-Quran. Semoga kita mendapat pelajaran dengan bertambah keimanan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.